Halo Sobat Sejarah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting dalam perjalanan bangsa, yaitu kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Nusantara. Tahukah kamu bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara awalnya hanya untuk mencari rempah-rempah, tapi kemudian mengubah sejarah bangsa kita? Pada awal abad ke-15, Eropa berada dalam masa perubahan terbesar. Tahun 1453, Konstantinopel jatuh di tangan Turki Utsmani. Peristiwa ini memutus jalur perdagangan rempah antara Asia dan Eropa, membuat harga rempah-rempah melambung tinggi. Kondisi inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa mencari jalur laut baru menuju sumber rempah-rempah ke Nusantara. Bangsa Portugis adalah yang pertama berhasil menemukan jalur tersebut. Mereka berlayar menyusuri pantai Afrika, melewati Tanjung Harapan, lalu menyeberangi Samudra Hindia. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka. Mereka melanjutkan perjalanan ke Maluku untuk menguasai pusat produksi rempah. Tak lama berselang, Spanyol turut berlayar dengan tujuan yang sama. Berbeda dengan Portugis, Spanyol menempuh jalur barat, melewati Samudra Atlantik lalu menyeberangi benua Amerika hingga akhirnya tiba di Filipina. Dari Filipina, mereka mencoba masuk ke Maluku dan bersaing dengan Portugis. Persaingan itu akhirnya diselesaikan melalui perjanjian Saragossa pada tahun 1529 yang menegaskan bahwa Maluku berada di bawah pengaruh Portugis sementara Spanyol berfokus di Filipina. Beberapa dekade kemudian, Belanda muncul sebagai kekuatan baru di Asia. Pada awalnya, mereka hanya membeli rempah dari Portugis dengan harga yang tinggi. Namun, setelah berhasil memerdekakan diri dari Spanyol, Belanda ingin langsung menguasai perdagangan rempah di sumbernya. Pada tahun 1596, armada Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman berlayar ke timur dan tiba di pelabuhan Banten. Walaupun ekspedisi pertama ini tidak sepenuhnya berhasil, Belanda tidak menyerah. Ekspedisi berikutnya lebih sukses hingga pada tahun 1602 mereka mendirikan POC, Kongsi Dagang yang diberi hak istimewa untuk memonopoli perdagangan di Asia termasuk Nusantara. Kedatangan Belanda sama seperti Portugis dan juga Spanyol, dilandasi oleh semangat 3G, Gold, Glory, dan juga Gospel. Gold yang berarti mencari kekayaan dari perdagangan rempah-rempah yang sangat menguntungkan, Glory berarti mencari kejayaan bangsa melalui penguasaan wilayah-wilayah baru, dan Gospel berarti menjalankan misi penyebaran agama Nasrani. Dengan semangat 3G inilah, Belanda bersama bangsa Eropa lainnya menancapkan pengaruhnya di Nusantara yang pada akhirnya membuka jalan menuju kolonialisme panjang. Kedatangan bangsa Eropa membawa dampak besar bagi masyarakat Nusantara. Dalam bidang ekonomi, sistem monopoli yang diterapkan menyebabkan rakyat harus menjual hasil bumi dengan harga yang rendah, sementara bangsa Eropa menjualnya kembali di pasar internasional dengan harga yang tinggi. Hal ini menimbulkan ketimpangan dan kesengsaraan bagi penduduk lokal. Dalam bidang politik, hubungan antara bangsa Eropa dan kerajaan Nusantara sering ditandai dengan perjanjian yang merugikan pihak lokal. Perebutan wilayah dan intervensi asing melebahkan kedaulatan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Sementara dalam bidang sosial dan budaya, kedatangan bangsa Eropa membawa misi penyebaran agama Kristen. Peristiwa ini menjadi titik awal perjalanan panjang Nusantara dalam menghadapi dominasi bangsa asing, yang akhirnya membangkitkan semangat perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Demikianlah Sobat Sejarah, kisah awal kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan membuat kita lebih memahami perjalanan panjang bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.